sahabat sehat. Perkenalkan, nama saya Ali. Nama saya Gati. Aku Zahrawiyah. Aku Zahra Vanessa. Kalian setiap hari tanpa kita sadari dari rumah kita Mengalir air, bukan sekian. air bekas mandi, bahkan air limbah dari dapur. Ternyata air itu bukan sekedar air biasa loh, tapi itu yang disebut sebagai limbah cair rumah tangga. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak video ini ya. A few moments later. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir kemana perginya air sisa dari kamar mandi, air dapur, atau tempat cuci baju kita setiap harinya? Nah, air buangan seperti itu disebut limbah cair rumah tangga. Limbah ini berasal dari kegiatan harian kita loh, seperti mandi dan mencuci tangan, mencuci baju dengan deterjen, mencuci piring dengan sabun, air sisa memasak, dan air ke lantai. Walaupun terlihat seperti air biasa, limbah ini ternyata mengandung zat kimia berbahaya loh, seperti fosfat, sabun, minyak, sisa makanan, dan bahkan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, dampak limbah cair rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik, limbah cair bisa mencemari parit, selokan, sungai, bahkan sumur warga. Akibatnya pencemaran air tanah dan sungai, kematian organisme air, penyebaran penyakit, dan bau tak sedap dalam lingkungan rumah kumuh. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, limbah domestik menyumbang lebih 60% pencemaran sungai di Indonesia. Sebagian besar limbah rumah tangga langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Lalu apa solusi dan cara untuk mengelola limbah cair rumah tangga? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Menggunakan produk-produk ramah lingkungan seperti sabun cuci piring atau deterjen yang mudah terurai biasanya mengandung bahan-bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Yang kedua adalah tidak membuang minyak goreng ke saluran air. Kenapa? Karena jika kita membuang minyak goreng saluran air, tentunya nanti jika sudah dingin minyak goreng tersebut akan mengeras dan juga menempel pada dinding-dinding pipa yang akan menyebabkan penyumbatan air. Lalu minyak goreng bekas yang dibuang tentunya akan mencemari sumber air tanah dan juga sungai. Lalu yang ketiga, menggunakan saluran pembuangan yang benar. Saluran pembuangan limbah cair rumah tangga tentunya harus dirancang agar tidak bocor dan juga tidak mencemari lingkungan sekitar. Pastikan menggunakan bahan-bahan yang kuat dan juga tahan lama. Yang keempat, kita bisa membuat instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga yang sederhana di rumah. Caranya, kita bisa membuat saluran pembuangan menuju bak penampungan, yang dimana di bak penampungan ini nanti limbah cairnya itu akan mengalami proses penyaringan dan juga pengendapan sebelum dibuang ke saluran pembuangan utama. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita harus menghemat penggunaan air, seperti mematikan keran atau sumber-sumber air jika tidak diperlukan. Lalu kita juga menggunakan air secara secukupnya sehingga tidak terbuang secara sia-sia. Lalu jika saat musim hujan, kita bisa menampung air hujan tersebut serta memanfaatkannya kembali seperti untuk menyiram tanaman ataupun untuk membersihkan kendaraan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama di lingkungan keluarga tentang apa itu limbah cair rumah tangga, bagaimana dampaknya, dan juga tentang cara pengelolaan yang baiknya itu bagaimana. Kita juga bisa melakukan edukasi tentang program-program ramah lingkungan seperti bank minyak di lantah. Bank minyak di lantah itu dimana kita mengumpulkan bekas-bekas minyak di lantah dan juga nanti akan ditukarkan dengan uang atau sebagainya. Kita juga bisa melakukan program-program seperti workshop di beberapa daerah agar masyarakat lebih paham tentang bagaimana mengelola limbah cair rumah tangga dengan baik. Salah satu kasus pencemaran air akibat limbah cair rumah tangga ada di Sungai Kalisari, Mulyorejo, yang dimana dipenuhi busa pada awal Agustus tahun 2022. Sungai tersebut tercemar parah akibat limbah cair rumah tangga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya yaitu Agus Hebi